Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Nasib Furqan Ulayat dengan NIM 2023010130. Saya Soka Taufikika, NIM 2023 010120. Saya Delva Fiati, NIM 2023 010091. Di sini kita akan membahas materi MA kelas 10. mengenai haji dan umroh. Oh ya guys, kita bikin challenge yuk, ayo. Ayo, kalau ini misalnya agak besok, kita ke gagas ya. Yuk, Ya. 1, 2, 3. Para penumpang kami yang terhormat, kita baru saja mendarat di Bandara Udara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah. Silakan untuk tetap duduk dan mengenakan sabuk pengaman Anda sampai pesawat ini berhenti dengan sempurna dan tanda kenakan sabuk pengaman dipadamkan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Untuk materi pertama yang akan kita bahas adalah mengenai pengertian haji. Haji yang berasal dari kata al-hajj yang menurut bahasa artinya menyengaja. Sementara haji menurut istilah yaitu amal ibadah yang dilakukan dengan sengaja untuk mengunjungi Ka'bah atau kiblat umat muslim yang ada di kota Mekah dengan niat beribadah kepada Allah SWT pada waktu yang telah ditentukan menurut syarat dan rukun yang telah ditentukan. Hukum melaksanakan ibadah haji adalah wajib bagi setiap kaum muslim yang mampu melaksanakannya. Dasar hukum tentang kewajiban haji ditetapkan dalam Quran Surat Al-Imran ayat 97, yang artinya mengerjakan ibadah haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah SWT, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Rasulullah juga bersabda bahwasanya dari umrah ke umrah itu menjadi penebus di antara keduanya dan tak ada balasan bagi haji mabrur kecuali surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian masuk pada pembahasan macam-macam haji. Haji terdapat 3 cara, yaitu yang pertama adalah haji ifrad. Haji ifrad adalah pelaksanaan haji yang melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu kemudian melaksanakan ibadah umrah. Kemudian yang kedua adalah haji tamattu. Haji tamattu adalah pelaksanaan ibadah haji yang melaksanakan ibadah umrah terlebih dahulu kemudian melakukan ibadah haji. Kemudian yang ketiga adalah haji qiran. Haji qiran adalah laksanakan ibadah haji yang saat melaksanakan ibadah dan umrah secara bersamaan. Adapun syarat wajib haji adalah ketentuan yang harus dipenuhi oleh seseorang agar ibadah haji menjadi wajib baginya. Jika salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, maka kewajiban haji gugur. Meskipun bila seseorang tetap melaksanakannya, hajinya tetap sah. Berikut adalah 5 syarat wajib haji. Yang pertama adalah Islam. Yang kedua adalah balik. Yang ketiga adalah berakal. Yang keempat adalah merdeka. Dan yang terakhir adalah mampu. Mampu di sini adalah mencakup kemampuan secara fisik, finansial, dan keamanan dalam perjalanan. Kemudian ada syarat sah haji. Syarat sah haji adalah ketentuan yang menjadikan pelaksanaan haji dianggap sah menurut hukum Islam. Seseorang mungkin sudah wajib haji, tetapi jika syarat sah ini tidak terpenuhi, maka hajinya tidak sah. Syarat-syarat tersebut antara lain, yang pertama, mampu membayar ongkos naik haji. Yang kedua,
ada kendaraan untuk melakukan perjalanan. Yang ketiga, aman selama perjalanan. Yang keempat, wanita harus disertai dengan mahramnya. Kemudian yang kelima adalah sehat jasmani dan rohani, dan yang terakhir adalah mengetahui tata cara haji. Pada pembahasan berikutnya yaitu mengenai wajib haji. Wajib haji yang pertama adalah ihram dari mikot, yaitu memulai niat haji dan mengenakan pakaian ihram dari tempat dan waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, bermalam di Musdalifah, yaitu menginap setelah wukuf di Arafah pada malam tanggal 10 Dzulhijjah hingga lewat tengah malam. Kemudian yang ketiga adalah bermalam di Mina, yaitu menginap di Mina pada malam hari tasyrik tanggal 11 sampai 13 Dzulhijjah setelah melempar jumroh. Yang keempat adalah melempar jumroh Aqobah, yaitu melempar 7 kerikil ke jumroh Aqobah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian yang kelima adalah melempar 3 jumroh, yaitu melempar jumroh ula, wusta, dan Aqobah masing-masing dengan 7 kerikil pada tanggal 11 sampai 13 Dzulhijjah. Kemudian yang keenam adalah mukromat. Mukromat yaitu menjauhi larangan ihram seperti memakai wangi-wangian, mencukur rambut, berburu, dan lainnya. Kemudian yang terakhir adalah tawaf wada. Tawaf wada adalah tawaf perpisahan sebelum meninggalkan kota Mekah setelah menyelesaikan semua rangkaian ibadah haji. Kemudian adalah rukun haji. Rukun haji yang pertama adalah ihram. Ihram yaitu berniat melaksanakan ibadah haji dengan mengenakan pakaian putih yang tak berjahit. Untuk laki-laki sebanyak 2 lembar dan untuk perempuan 3 lembar. Yang kedua adalah wukuf. Wukuf yaitu berhenti di padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah mulai dari waktu duhur sampai terbit fajar pada tanggal 10 Dzulhijjah. Yang ketiga adalah tawaf ibadah. Tawaf ibadah yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dari Hajar Aswad. Yang keempat adalah sa'i. Sa'i yaitu berlari-lari kecil dari Bukit Sofa sampai di Bukit Marwah. Yang kelima adalah tahalul. Tahalul yaitu mencukur atau menggunting rambut kepala minimal 3 helai. Yang keenam adalah tertib. Tertib di sini maksudnya yaitu mendahulukan sesuai dengan urutan ibadah haji. Sunnah-sunnah haji yang pertama mengerjakan haji dengan cara ifrad. Yang kedua membaca talbiyah sejak ihram sampai dengan melontar jumroh Aqobah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Yang ketiga berdoa setelah membaca talbiyah. Dan yang keempat tawaf qudum, yaitu tawaf yang dilakukan saat pertama kali datang di kota Mekah. Yang kelima memasuki Ka'bah bila tidak bisa disunahkan untuk memasuki Hijrah Ismail. Selanjutnya mikot haji, yaitu batasan yang setelah ditentukan untuk melaksanakan ibadah haji. Yang pertama mikot zamani, yaitu batasan waktu yang telah ditentukan untuk melakukan ibadah haji. Yang kedua mikot makani, yaitu batas tempat yang telah ditentukan untuk memulai melaksanakan ibadah haji. Selanjutnya manfaat haji. Yang pertama dapat membuka wawasan sehingga benar-benar memahami bahwa ajaran Islam itu luas. Yang kedua, timbulnya pemahaman akan anggunnya syiar Islam. Dengan begitu akan timbul kesadaran untuk selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala agar tidak timbul sifat tamak dalam menjalani kehidupan. Yang ketiga, semakin meningkatnya ubudiyah. Dan yang keempat, dapat mengendalikan diri dari sikap kotor, rasa fusud dan jidal. Yang kelima, melahirkan kematangan hidup dengan berbekal perenungan masa lalu atau persiapan yang matang dan optimisme akan menyangsang masa depan yang cerah. Selanjutnya larangan ibadah haji dan umroh. Yang pertama, larangan bagi jamaah pria memakai pakaian berjahit selama ihram. Yang kedua, memakai penutup kepala pada waktu ihram. Dan yang ketiga, memakai sepatu yang menutupi mata kaki selama ihram. Larangan bagi jamaah wanita. Yang pertama, memakai tutup muka atau sarung tangan sewaktu ihram.
Selanjutnya, larangan bagi jamaah pria dan wanita: memotong kuku, mencukur rambut kepala, memakai harum-haruman, memburu atau membunuh binatang, mengadakan perkawinan, bercampur dengan syahwat atau bersenggama, mencaci maki, mengumpat, bertengkar dan berkata-kata kotor, dan yang terakhir menebang pohon. Selanjutnya, pengertian umrah. Umrah berasal dari kata al-umratu, yang artinya ziarah. Menurut istilah, umrah yaitu mengunjungi Masjidil Haram semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 196. Kemudian, keutamaan tentang umrah dijelaskan dalam hadis Rasulullah, yaitu umrah sampai dengan umrah lagi adalah menghapus dosa-dosa yang telah terjadi di antaranya. Dan haji mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari. Umrah juga disebut haji kecil, sedangkan haji disebut haji Arafah. Ibadah haji harus dikerjakan pada bulan haji, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, sampai dengan 10 Dzulhijjah. Sedangkan umrah boleh dikerjakan sepanjang tahun maupun bulan. Syarat wajib umrah: yang pertama, Islam; yang kedua, baligh; yang ketiga, berakal sehat; yang keempat, merdeka; yang kelima, istita'ah atau mampu. Syarat sah umrah: yang pertama, Islam; yang kedua, baligh; yang ketiga, berakal sehat; yang keempat, merdeka. Rukun umrah: yang pertama, ihram dengan niat umrah; yang kedua, tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dari Hajar Aswad; yang ketiga, sa'i, yaitu berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Marwah; yang keempat, tahallul, yaitu menggunting rambut kepala minimal 3 helai; yang kelima, tertib. Wajib umrah: yang pertama, ihram dari mikotnya atau mikot makani; yang kedua, meninggalkan semua larangan umrah. Sunnah umrah: yang pertama, membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Yang kedua, membaca doa setelah membaca talbiyah. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang ketiga, masuk ke Ka'bah. Yang keempat, berzikir waktu tawaf. Kemudian ada beberapa hikmah haji dan umrah. Yang pertama, dengan haji, kaum muslimin dapat mengambil iktibar dan pelajaran dari seginya, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup. Yang kedua, sebagai pertanda syiar agama Allah yang wajib diagungkannya dan wujud penghambaan kepadanya. Yang ketiga, sebagai tamu Allah yang dipenuhi segala permohonannya. Yang keempat, mendidik untuk evaluasi diri dan dapat menapak tilas perjalanan hidup. Inilah diantara hikmah disyariatkannya sholat di makam Ibrahim, di mana bukti sejarah atau simbol jejak kehidupan yang bermakna. Yang kelima, mendidik untuk berusaha tak mengenal lelah. Disyariatkannya sa'i atau berusaha, di mana dalam pelaksanaan sa'i ini terkenang kisah Nabi Ibrahim dan keluarganya yang berusaha tak kenal lelah untuk meraih air kehidupan. Yang keenam, mendidik agar mempersiapkan masa depan, seperti kita mabit di Muzdalifah, jamaah mengumpulkan batu kerikil untuk persiapan melempar jumrah di keesokan harinya. Di sini diajarkan untuk meraih cita-cita serta tekad dalam bersiap-siap untuk menghadapi tantangan. Nah, itulah beberapa hikmah haji dan umrah.
Ketika jamaah umroh berada di Padang Arafah, biasanya muslim di dunia menghormati dengan cara berpuasa 2 hari, yaitu puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Tujuannya, puasa Tarwiyah untuk menghapus dosa-dosa kecil selama 1 tahun yang telah lalu. Dan tujuan puasa Arafah yaitu untuk menghapus dosa-dosa kecil selama 1 tahun yang akan datang.